Jangan pernah menganggap remeh dosa-dosa kecil, karena dosa besar itu terkumpul dari dosa-dosa kecil yang kita lakukan sepanjang hari dan kita tidak tobatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Rabbighfirli, wahai Tuhanku, ampunilah dosa-dosaku. Wa tub alayya, terimalah taubatku. Innaka antat tawwabur rahim. Karena sesungguhnya Engkau Maha penerima taubat, lagi Maha penyayang. Sahabatku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Zikir ini adalah zikir pelebur dosa atau zikir pertobatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya kemudian, siapakah di antara kita yang tidak memiliki dosa kepada Allah Subhanahu wa taala? Ada dosa ghibah yang kita lakukan, ada dosa riya yang kita lakukan, ada dosa memfitnah yang kita lakukan, ada dosa dengki, dendam, iri hati yang kita lakukan. Dan mungkin ini setiap hari kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada dosa yang diperbuat oleh kedua mata kita, melihat sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, yang hanya akan memengaruhkan hati kita, membutakan mata hati kita melihat cahayanya Allah Subhanahu wa taala. Ada dosa yang kemudian diperbuat oleh kedua telinga kita, mendengarkan perkataan yang sia-sia, yang tidak bermanfaat, yang tidak mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada dosa yang diperbuat oleh kedua tangan kita, mungkin pernah mengambil hak orang lain, mungkin pernah mengambil sesuatu yang bukan menjadi hak kita. Ada dosa yang diperbuat oleh kedua langkah kita, mungkin kita pernah melangkahkan kedua kaki kita ke tempat maksiat, ke tempat-tempat yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada dosa yang kemudian diperbuat oleh lisan ini, mungkin selalu berkata kotor, mungkin selalu berdusta, dan lain sebagainya. Dan juga ada dosa yang diperbuat oleh hati ini, mungkin kita selalu iri hati, selalu merasa bangga diri, selalu merasa yang terbaik. Sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dan Abu Daud dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum dia beranjak dari majelisnya atau dari halaqah pertemuan dengan para sahabat, beliau selalu membaca zikir ini sebanyak 100 kali. Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Kalau saja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang manusia yang suci, yang tiada dosa, dalam riwayat yang lain 70 sampai 100 kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana dengan kita umatnya ini yang setiap hari melakukan dosa dari pagi hingga pagi, yang tidak pernah luput dari salah? Maka sahabat yang dimuliakan Allah, jangan pernah menganggap remeh dosa-dosa kecil, karena dosa besar itu terkumpul dari dosa-dosa kecil yang kita lakukan sepanjang hari dan kita tidak tobatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita ini manusia adalah makhluk yang lemah, yang setiap hari melakukan dosa, kesalahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kata Allah Subhanahu wa taala, siapa saja yang kemudian melakukan kejahatan atau menganiaya dirinya sendiri dan dia memohon ampun kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala, maka ia akan mendapatiku Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Sahabatku yang dimuliakan Allah, Allah Subhanahu wa taala selalu menanti doa istighfar kita kepadanya, taubat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sebaik-baik di antara kita adalah yang kemudian selalu melakukan dosa, kesalahan, dan dia tutup, dia hapus kesalahan itu dengan istighfar,
kembali bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sahabatkan dimuliakan Allah, selagi Allah berikan kita kesempatan bernafas di muka bumi ini, sebelum kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala mempertanggungjawabkan setiap apa yang kita lakukan di muka buminya ini, maka pastikan kita sudah bertobat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah secerca harapan yang bisa sampaikan di Yusa Channel kali ini. Semoga bermanfaat. Hanya dengan ilmu kita bisa bahagia di dunia dan bertetangga di surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.